Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Gaza, rekan-rekan kaum muslimin di seluruh Indonesia dan di berbagai tempat lainnya. Alhamdulillah saya ingin menyampaikan satu pengalaman yang barusan saja saya silaturahmi ke seorang kiai di daerah Pekalongan. Ada hal yang menarik yang menjadi bahan pelajaran bagi kita semua. Begini, saya rawuh ke rumah beliau. Alhamdulillah diantar oleh Mas Haris Nurdin. Beliau salah satu tokoh di sini, namun saya tidak ingin menyebutkan namanya. Begini, yang menarik pertama, beliau berpendapat bahwa Al-Mahdi itu orang yang harus bermazhab. Padahal sudah saya jelaskan bahwa di dalam mimpi Sayyid Muhammad Qasim itu justru beliau akan menyatukan umat. Karena mazhab ini salah satu yang menjadi terpecah belah umat Islam. Menjadi berbagai macam harokah yang ada. Nah, justru tugasnya Al-Mahdi itu, yang insya Allah nanti setelah menjadi Imam Mahdi, untuk menyatukan umat. Tidak ada lagi mazhab, tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi kelompok, tidak ada lagi harokah. Bahkan di dalam mimpi Sayyid Muhammad Qasim lebaran dalam satu hari dan sebagainya. Jadi sudah jelas apa yang disampaikan oleh beliau itu pendapat yang menurut kami kurang pas. Karena apa? Justru kalau Al-Mahdi itu ada dalam satu mazhab, justru bukan menyatukan, malah akhirnya sulit diterima oleh mazhab yang lain. Baik, itu yang pertama yang menarik. Yang kedua, beliau mempertanyakan soal apa akidahnya Sayyid Muhammad Qasim. Saya jawab Pak Kiai begini, itu kan termasuk konteks kepada siapa beliau berguru kan. Nah, orang awam seperti umat Islam awam, bagi kita seperti kita, itu tidak akan bisa ditanya, akidah kamu apa? Ya jelas akidah kita kan Islam, tapi kan seorang ulama tidak cukup puas. Intinya bacaan kitabnya siapa gitu, ulamanya siapa dan sebagainya. Harus bersandar kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu sama saja dengan tadi kita seolah-olah Al-Mahdi itu harus ada di kelompoknya masing-masing. Nah, inilah masalahnya, inilah problemnya umat Islam. Kelompok pemahaman daulah atau ISIS itu dia yakin harus dari kelompoknya dia, Imam Mahdi. Kelompoknya Nahdiyin ya harus role model pemikirannya, bacaan kitabnya harus bacaan-bacaan Nahdiyin. Kemudian juga Salafi juga pasti begitu. Maka Imam Mahdi harusnya dari kelompok dia karena merasa paling benar. Inilah contoh pengalaman yang terbaru ini bagaimana seorang yang sudah memiliki ilmu yang cukup tinggi karena beliau adalah seorang kiai bersikukuh dengan pendapat-pendapat seperti itu. Kemudian yang contoh yang ketiga lagi, agak unik bagi saya, seorang kiai mengatakan saya mengabaikan mimpi, saya tidak perlu percaya dengan mimpi karena mimpi sudah oleh beliau sudah tidak berlaku lagi. Beliau mengatakan begitulah kurang lebih. Tapi ternyata yang uniknya ketika saya tanya, dari mana ya dalilnya bahwa mimpi sekarang tidak berlaku? Beliau mengatakan, ya saya belum siap dengan jawaban itu. Kan unik lagi. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah jelas sekali di dalam banyak hadisnya, hadis yang sahih semua, lebih dari 40 hadisnya, bahwa kabar kenabian itu masih ada setelah beliau wafat, yaitu dalam bentuk mimpi. Sekarang mari kita uji, lebih percaya kabar kenabian atau pendapat Ustadz? Ya, atas semua masalah tentunya. Kami dan umat Islam wajib hukumnya lebih percaya kepada kabar kenabian daripada pendapat Ustadz. Itu saya sampaikan. Karena apa? Justru kami hasil dari penelitian kami, karena petunjuk kabar kenabian ini tidak diikuti oleh alim ulama, maka yang terjadi adalah pecah belah sekarang ini. Islam dalam kemunduran. Karena
umat ulama hanya mengandalkan kepintaran otak saja, tidak mengandalkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf Kiai tadi, menurut saya mohon maaf. Sekali lagi kita berat memang. Dakwah dakwah di akhir zaman untuk menyampaikan satu kebenaran, apalagi mengikuti yakin dan memperjuangkan mimpi Syed Muhammad Qasim ini berat. Kenapa? Justru kitalah orang-orang biasa yang tidak memiliki kesombongan ilmu yang bisa menerima, mau mendengar semua pihak. Tapi kalau seperti Kiai tadi kan, kamu dari mana? Mazhabnya apa? Ulamanya siapa? Wah, susah itu. Kalau sudah ditanya terlalu jauh seperti itu. Makanya saya jawab bahwa justru kami menghindari berbagai pertanyaan seperti itu. Karena apa? Karena itulah menjadi sumber pemecah belah. Imam Syafi'i atau Hambali kan sulit juga. Nah, inilah rekan sekalian di seluruh Indonesia, akibatnya umat Islam terus terpecah belah, tidak pernah mau bersatu karena para tokoh agamanya tidak mau mendengar pendapat yang lain, menutup diri bahwa saya tidak pernah mau mendengar mimpi. Karena kalau mimpi zaman Nabi Muhammad benar, tapi sekarang saya sudah tidak percaya mimpi. Padahal itu menabrak perintah Nabi Muhammad SAW. Bahkan itu bertentangan dengan informasi yang Nabi Muhammad sampaikan bahwa karena zaman sudah begitu jauh dari masa kenabian, maka mimpi orang mukmin hampir tidak ada yang keliru. Artinya berarti harusnya ulama mendengar ini, mimpi-mimpi orang-orang biasa, mimpi-mimpi dari manapun. Yang penting dibuktikan bahwa mimpi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ditakwilkan apakah itu memang mimpi dari Allah Subhanahu wa taala dan punya kepentingan apa. Ulama tidak mencontoh Rasulullah SAW, berarti kalau ulama-ulama ngomong begitu semua tidak mencontoh Nabi Muhammad. Padahal satu sisi ulama mengatakan pewaris Nabi, tapi tidak mewariskan apa coba? Tidak mewariskan petunjuk dari mimpi. Padahal Nabi Muhammad dulu setiap habis subuh selalu bertanya kepada para sahabat, memberi contoh siapa yang tadi malam bermimpi, dijadikan petunjuk. Saya kira demikian. Terima kasih atas pengalamannya barusan. Mudah-mudahan justru pertemuan dengan Kiai tadi menunjukkan satu keyakinan bagi kita bahwa insya Allah kitalah dalam barisan yang benar. Kitalah yang akan menjadi pemersatu umat Islam. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.